Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat, para pencinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Khususnya pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa bersua kembali dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fid din, memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Jalla fi'ula memberikan kepada kita sekalian tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan amal saleh, tambahan keimanan dan keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian para pencinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah seperti biasa pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Ikhlas karya Fadilatul Syekh Husain bin Awaisyah hafizahullahu ta'ala, yang mana kita masuk pada pembahasan masih di dalam pembahasan tentang ikhlas dalam amalan-amalan, yaitu memasuki amalan yang ke-37, yaitu al-ikhlasu bittiba'i janazatil muslim, ikhlas dalam mengiringi jenazah seorang muslim. Yang mana di sini penulis hafizallahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam An-Nasai. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tabi'a janazata muslimin, barang siapa yang mengiringi, mengantar jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha atau yusalli 'alaiha, dan dia terus mengiringi jenazah tersebut hingga menyolatkannya, wa yafrugha min dafniha, dan terus mengikutinya sampai selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini, maka dia pun kembali dengan membawa pahala 2 kirat. Kullu kiratin mislu Uhudin, setiap kiratnya sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana, namun barang siapa yang menyolatkan jenazah tersebut kemudian setelah itu dia pulang sebelum dimakamkan, artinya tidak mengikuti sampai akhir penyelenggaraan jenazah, ya, salat kemudian dia pulang, maka fa innahu yarji'u bi qiratin minal ajri, maka dia pun pulang dengan membawa 1 qirat pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Al-Imam An-Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa fawaid,
Faidah-faidah di antaranya yang pertama yaitu wajibnya kita ikhlas ketika mengiringi jenazah seorang muslim. Ya. Dan ini kenapa ya dimasukkan hadis ini ke dalam kitabul ikhlas, tentu saja karena apa? Mengandung petunjuk akan keikhlasan. Karena di dalam hadis tadi apabila kita melihat kembali ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban." Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim imanan, karena keimanan. Ya, karena dia yakin bahwasanya hal ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syariat Allah Subhanahu, dia mengimaninya. Maka ya, ini adalah salah satu isyarat akan adanya al-ikhlas. Ya. Wahtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran. Karena tadi ya di dalam hadis ini disebutkan ganjarannya demikian besar, mendapatkan qirat, bergunung-gunung pahala. Ya. Maka inilah ikhlas, bahwasanya dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat berupa pahala-pahala yang demikian besarnya. Maka inilah ikhlas. Dan ini menunjukkan apa? Wajibnya seseorang untuk ikhlas ketika dia beramal, termasuk ketika mengiringi jenazah. Jangan ketika seseorang dia mengiringi jenazah sebabnya adalah karena terpaksa, karena tidak enak, karena sungkan dan lain sebagainya. Ya. Apalagi sampai riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar manusia, maka itu justru bisa mendatangkan kebinasaan bagi orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengiringi jenazah seorang muslim, pastikan hal itu adalah sebabnya karena keimanan kita ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ya ihtisaban, kita mengharapkan ganjaran. Maka yang namanya ikhlas itu bukan kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak. Justru ketika seseorang ikhlas itu dia mengharapkan sesuatu, tapi mengharapkannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran nanti di akhirat. Baik itu berupa pahala, baik itu berupa surganya, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, dan lain sebagainya. Ya. Maka itulah al-ikhlas, itulah keikhlasan. Adapun ketika seseorang dia beramal untuk dunia, ya, untuk manusia, karena ingin dipandang manusia, karena ingin dilihat manusia, karena ingin kedudukan di sisi manusia, maka saat itu justru amalannya tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya justru memperingatkan kita jangan sampai berbuat riya. Jangan sampai kita sengaja ingin memperlihatkan amal-amal kita kepada manusia untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan ganjaran. Oleh karena itu apa? Di sini faedah yang pertama dan yang paling utama adalah wajibnya kita ikhlas ketika mengikuti jenazah seorang muslim. Jangan karena mengharapkan uang, jangan karena dibayar kemudian semuanya ikut, ya. Jadikanlah niat kita ketika kita mengiringi jenazah, mengantarnya, menyolatkannya adalah karena kita mengharapkan pahala ganjaran dari sisi Rabbina Jalla fi'ula, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena terkadang kita dapati ada orang-orang yang mereka hadir, dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongannya bukan karena ingin mengharapkan pahala, tapi karena dia ya merasa ya ini adalah ya saudara saya gak enak kalau nggak ada. Nah, ini perasaan tidak enak ini kita singkirkan ketika kita beramal. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena selainnya. Ya. Jangan sampai ketika kita mengiringi jenazah
Tujuannya adalah agar ya untuk setor wajah kita. Ini loh saya ikut hadir ya. Tolong nanti diberikan kemudahan tidak ya. Pastikan bersihkan niat kita baik-baik ya. Niat kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia adalah saudara kita. Iya, dia adalah teman kita. Dia keluarga kita. Iya. Ya. Namun pastikan ketika kita beramal adalah lillahi wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala di sisinya. Ya. Karena barang siapa yang beramal untuk Allah, maka amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang beramal untuk selainnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah selanjutnya yang kedua adalah fadlu tiba'il janazah, keutamaan mengiringi jenazah. Ya. Ini adalah sebuah amal yang sangat besar. Makanya tadi disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a janazata muslimin, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, karena dasar keimanan dan ingin mengharapkan ganjaran di sisi Allah, wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha, dan dia terus mengiringi jenazah tersebut sampai disolatkan, wa yafrugha min dafniha, dan terus mengiringinya sampai selesai dimakamkan, fa innahu yarji minal ajri bi qirataini, maka dia pun pulang membawa pahala sebesar 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhudin, setiap qiratnya adalah semisal seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana, namun barang siapa yang menyolatkan jenazah tersebut kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qiratin minal ajri, maka dia pulang membawa 1 qirat pahala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan besarnya pahala mengiringi jenazah. Barang siapa yang mengiringi terus pelaksanaan jenazah tersebut, menyolatkannya, kemudian mengiringinya sampai ke kuburan, mendapatkan 2 qirat. Seperti apa qirat itu? Seperti gunung Uhud. Kalau kita pernah ya umroh misalnya, ya, kemudian melihat seperti apa gunung Uhud, demikian besarnya. Ya, gunung Uhud ya demikian besar panjang, dan tidak mungkin kita akan bisa mengangkutnya. Berapa ya ton itu gunung ya beratnya. Demikian hendaknya kita ingat-ingat ketika kita menyolatkan jenazah, kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Ya. Ketika kita mengiringi sampai makam, kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Maka ini cukup sebagai motivasi bagi kita sekalian, dan cukup kita merasa rugi setiap kali kita tidak melakukannya. Ya. Makanya terkadang ketika seseorang misalnya dia berangkat umrah, ya, dia di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka biasanya di sana itu selalu ada sholat jenazah setelahnya. Ya, hampir di setiap sholat fardu itu pasti ada pelaksanaan sholat jenazah. Maka jangan ditinggalkan begitu saja. Ditunggu, kemudian laksanakanlah sholat jenazah ya, bersama jamaah. Maka ya bayangkan di situ kita mendapatkan 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ya. Begitu pula saudara-saudara kaum muslimin, misalnya di tempat kita, di rumah kita, ya, tetangga kita, ataupun ya di kota kita ada yang meninggal, maka kita ya, membantu jenazahnya, itu pahalanya besar sekali. Ya. Orang yang menyolatkan dan mengantar sampai tempat pemakamannya sampai dikuburkan, itu mendapat 2 qirat. Ya. Maka mereka yang berusaha memudahkan saudara-saudara mereka, ya, mengadakan pelayanan jenazah dengan ikhlas, dengan tulus, mereka memandikan, mereka menyiapkan kafannya, mereka menyiapkan kendaraannya, maka ini pahalanya besar sekali. Ya. Karena ya semakin berat suatu amalan, maka
dan semakin ikhlas suatu amalan, di situ akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kaum muslim berlomba-lomba dalam masalah ini. Ya. Mereka berusaha dengan ikhlas untuk meringankan beban kaum muslimin lainnya. Yang ketika seseorang ditinggal oleh keluarga yang meninggal dunia, mereka merasa sedih. Terkadang bingung harus apa. Ya. Maka disinilah ya orang-orang yang berilmu, mereka yang sudah para talibul ilm, mereka yang sudah mempelajari sunnah Rasul, hendaknya berada di saf terdepan, berusaha untuk membantu saudaranya dalam penyelenggaraan jenazah, agar bisa jenazah tersebut dilaksanakan dengan semudah-mudahnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul kita Muhammad alaihissalam. Ya. Dan ini pahalanya besar sekali. Karena Nabi SAW di sini memotivasi kita, man tabi'a janazata muslimin, barang siapa yang mengiringi, ya, apalagi dia sudah dari awal mempersiapkan, memberikan kemudahan, membantu dan lain sebagainya, maka ini adalah sebuah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Nabi menggambarkan pahalanya adalah sebesar gunung Uhud. Ya. Maka ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya ketika kita mendengar ada yang meninggal jenazah, datanglah, ya, bantulah apa yang kita mampu, karena sekali lagi ini adalah sebuah pahala yang besar, ya. Kemudian ikhwan fillah, paling tidak adalah untuk menyolatinya, ya. Tadi kalau dia mengikutinya terus dari awal sampai akhir, menyolati sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Maka ketika dia hanya menyolatkan saja, kemudian tidak mengantar sampai ke kuburan, dia mendapatkan 1 qiraat saja. Ya. Maka ini juga menjadi ajang kita untuk berlomba-lomba untuk menghadiri sholat jenazah. Ketika di situ ada jenazah seorang muslim, maka kita datangi dan kita sholatkan. Jangan sampai banyak yang kita dapati, ada jenazah muslim meninggal, yang datang yang layat pun banyak, tapi ketika diajak sholat tidak ada yang mau. Ya, kadang ini cukup ironis, ya, kita mendapati yang layat banyak, ya, mobil-mobil berjajaran, kemudian karangan-karangan bunga, ya, sepanjang jalan. Namun yang menyolatkan, ya, ketika diajak mereka tidak mau. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini hendaknya kita bersemangat untuk apa? Untuk mengantarkan jenazah, baik mulai menyolatkan hingga sampai ke makamnya, hingga sampai dikuburkan. Selanjutnya faedah yang ketiga, yaitu sholat jenazah itu bermanfaat baik bagi orang yang menyolatkan atau jenazah yang disolatkan. Ya. Jadi sholat jenazah yang dilakukan, mengiringi jenazah itu tidak hanya bermanfaat bagi orang yang sholat saja, tapi bagi yang disolatkan juga. Ya. Bagi yang sholat, tadi jelas kata Nabi SAW, barang siapa yang mengiringi jenazah, ya, sampai disolatkan, sampai di makam, dapat 2 qiraat. Barang siapa yang sholat saja kemudian pulang, dia dapat 1 qiraat. Orang yang menyolatkan mendapatkan apa? Pahala. Ya. Nah, bagi jenazah yang disolatkan, maka Nabi SAW pernah bersabda, man shalla alaihi salathatu sufufin faqad aujab. Jenazah yang disolatkan oleh 3 saf, maka wajib, ya, doa mereka itu akan diberikan kepada jenazah tersebut. Ya. Ketika dimintakan, ya Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah jenazah ini, maka Allah pun akan memberikan ampunannya. Ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'ah. Tidaklah ada seorang jenazah pun yang disolatkan oleh sejumlah orang dari kaum muslimin
Yablughuna mi'ah, yang mencapai jumlahnya itu 100 orang. Ya, 100 orang kaum muslimin. Kulluhum yashfa'una lahu, semuanya mendoakan baginya, illa syafa'u fi, melainkan hal itu akan menjadi syafaat diterima bagi jenazah tersebut. Ya, ketika mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi, maka itu akan apa? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manfaat ketika seseorang mengiringi jenazah itu kembali kepada orang-orang yang menyolatkannya dan juga yang jenazah yang disolatkan. Ya. Maka kita berusaha dan berdoa diberikan husnul khatimah, disolatkan oleh banyak di antara kaum muslimin. Dan ini juga pentingnya ketika kita hidup di dunia, berusaha mencari teman-teman yang soleh. Ya. Karena ketika teman-temannya tidak soleh, ditakutkan seperti tadi, banyak yang melayat. Tapi ketika ayo kita sholat, tidak mau menyolatkan. Monggo cuma begitu saja. Ya. Banyak kita dapati, banyak karangan bunga dan lain sebagainya terus bertukar banyak, ya. Tapi yang menyolatkan hanya sedikit saja. Ya. Dan mereka pun terkadang tidak mengerti tata cara sholat jenazah. Sehingga ketika dalam sholat mereka cuma diam saja, tidak tahu harus membaca apa. Padahal tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kulluhum yashfa'una lah, semuanya mendoakan, memberikan syafaatnya untuk agar diampuni, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ikhlas, sehingga ketika kita meninggal, mereka pun tahu ilmunya, mereka pun tahu mengamalkannya, dan mereka pun ikhlas mendoakan kita. Ya. Dan ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang meninggal, maka akhlisu lahu doa, ikhlaskanlah doa untuk saudara kalian ini. Karena yang paling bermanfaat untuk jenazah adalah kita mendoakan mereka. Ya, ketika kita sudah meninggal di kubur, yang kita butuhkan apa? Doa-doa dari mereka yang masih hidup untuk kita. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini manfaat dari sholat jenazah ini kembali kepada orang yang menyolatkan dan juga bagi jenazah yang disolatkan. Makanya hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak jumlah orang yang menyolatkan itu. Ya. Dan juga ketika jumlahnya memang terbatas, dibagi menjadi tiga saf. Meskipun jumlahnya sedikit, misalnya cuma misalnya 6 orang, ya, maka tetap dibagi 3 saf, 2 begitu. Ya. Untuk mendapatkan keutamaan dari hadis riwayat Tirmidzi tadi, barang siapa yang disolatkan jenazahnya oleh 3 saf, ya, maka di sini menunjukkan hendaknya kita berusaha 3 saf. Kalau lebih maka alhamdulillah. Ya. Kemudian faedah yang keempat, al-hirsu ala husulil ajri. Hendaknya kita bersemangat untuk meraih pahala. Hendaknya kita berlomba-lomba bagaimana caranya biar bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Maka itulah ikhlas. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau dalam banyak hadis, ya, termasuk hadis ini memberitahukan bahwasanya pahalanya itu sebesar gunung. Untuk apa disebutkan sebesar gunung? Untuk memotivasi kita agar mengejarnya. Ya. Maka ikhlas itu memang untuk apa? Mengejar pahala tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan pahala sebesar ini, pahala berkali lipat, pahala ini. Untuk apa? Untuk agar kita bersemangat. Ya. Kenapa? Karena nanti semua amal-amal kita itu akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Ya. Kita mengimani yang akan adanya mizan. Maka semua nanti akan ditimbang. Fa'amman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang timbangan dosanya yang lebih berat, ya, kebaikannya lebih enteng, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Maka ketika kita beramal
menyolatkan jenazah itu 1 qiraat, mengantar sampai dikuburkan dapat 1 qiraat. Kan lumayan, ya. Bukan lumayan lagi, ini luar biasa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika sahabat Abdullah bin Umar, beliau asalnya belum pernah mendengar hadis tersebut tentang ya orang yang sholat akan mendapatkan 1 qiraat. Maka ketika beliau disampaikan hadis ini, benar ini, ya, dicek kepada Aisyah, iya ini adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Laqad fatatna qararit katsirah. Kita ini sudah kehilangan berkirat-kirat pahala yang banyak sekali. Maka tidak pernah beliau ada jenazah, pasti beliau ikut menyolatkannya. Ya. Maka begitu pula kita, ini semangat, ya. Salat jenazah, salat kita laksanakan, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hendaknya kita bersemangat dalam berlomba-lomba mengumpulkan ya pahala demi pahala, karena nanti semuanya akan ditimbang. Kemudian faedah yang terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu mengikuti jenazah seorang muslim adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ketika seseorang dia mengikuti jenazah muslim, dia telah menunaikan haknya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimin sittun. Haknya seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Dan yang terakhir beliau sebutkan, wa idza mata fatsbahu, kalau dia itu meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak sesama muslim adalah hendaknya kita menyelenggarakan jenazahnya, menyolatkannya dan mengantarkannya hingga kuburnya. Ya. Adapun bagi jenazah orang kafir, maka mereka tidak memiliki hak tersebut. Ini khusus bagi orang-orang yang muslim. Ya. Dan tidak boleh, ya, justru kita mendoakan kebaikan, ya, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa? Untuk mendoakan bagi mereka yang jelas-jelas mereka termasuk ahli neraka, mereka yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus apa? Ya, menjauhi hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-113, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka itu adalah karib kerabat mereka, setelah jelas bahwasannya mereka adalah termasuk penduduk neraka jahim. Ya. Maka kita doakan adalah bagi saudara-saudara kita muslim, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin dia melakukan dosa besar, meskipun mungkin dia melakukan maksiat, kita tahu, tapi kita doakan mereka mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan, ya. Adapun orang-orang yang jelas mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hak seorang muslim atas muslim lainnya justru kita mendoakan mereka, kita menyolatkan mereka dan mengantar jenazahnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya, yaitu ya mengiringi jenazah, menyolatkan jenazah kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, dan juga bagi saudara-saudara kaum muslimin baik yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua pun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul di surganya. Allahumma amin. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wassallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.